untuk topik usaha dan energi itu tidak ada persamaan baru ya, atau tidak ada rumus-rumus baru, hampir sama dengan persamaan-persamaan yang sudah dipelajari waktu di SMP. Jadi kita tidak menggunakan persamaan yang baru. Nah, untuk persamaannya masih sama ya. Jadi usaha atau kita singkat dengan W ya, work, itu nilainya atau besarnya adalah apa? Cuma sekarang kita bisa pakai ini ya, perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Jadi W sama dengan F.S. Kita sudah belajar kemarin untuk perkalian titik ya. F itu vektor, S itu vektor karena dia perpindahan. Nah, usaha itu skalar karena hasil dari perkalian titik atau dot product ini tidak lain merupakan suatu skalar ya. Jadi W itu sama dengan F.S, atau kalau kita ambil nilainya W sama dengan besar F ya. Kalau dot itu kita buka, itu kan besar F dikalikan besar S dikalikan kosinus theta. Di mana theta adalah sudut antara vektor F dan vektor S. Itu definisi yang pertama ya. Definisi usaha yang kedua itu tidak lain, usaha adalah perubahan energi W sama dengan delta E. Nah, bisa delta EP, bisa delta EK, ya kan? Jadi perubahan energi potensial boleh atau perubahan energi kinetik, bergantung nanti kasusnya seperti apa yang kita temukan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tentang energi itu sendiri ya. Energi persamaan dasarnya adalah energi itu kita buat yang pertama energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi persamaannya adalah mg h ya, sudah tahu pasti, massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggiannya. Kemudian ada energi potensial elastis atau energi potensial pegas, nanti persamaannya adalah setengah K dikalikan delta X kuadrat kan. Energi potensial elastis itu setengah K delta X kuadrat, di mana K itu konstanta elastisnya, atau kalau dia pegas ya konstanta pegas, delta X itu adalah perubahan ya, nggak hanya pertambahan, tapi pemendekan juga bisa, perubahan panjangnya. Kemudian ada energi kinetik. Energi kinetiknya kita masih belajar yang translasi dulu, yaitu setengah mv kuadrat, karena nanti ada energi kinetik rotasi. Kita akan pelajari dia di materi yang dinamika rotasi nanti. Jadi ada energi kinetik setengah mv kuadrat, dan ada hukum kekekalan energi mekanik ya, hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik awal itu harus sama dengan energi mekanik akhir. Nah, kapan ini berlaku? Hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku kalau tidak ada gaya konservatif yang bekerja pada sistem ya. Gaya konservatif itu gaya yang nilainya dipengaruhi oleh usaha oleh gaya tersebut dipengaruhi oleh lintasan. Jadi hukum kekekalan energi mekanik ini berlaku jika tidak ada gaya konservatif, berlaku jika tidak ada gaya non konservatif, tidak ada gaya non konservatif yang bekerja pada benda, yang bekerja pada sistem. Nah, contohnya gaya non konservatif itu contohnya gaya gesek. Kenapa? Gaya gesek itu semakin lama dia bekerja, ya perpindahannya semakin besar, maka ada pengurangan energi akibat usaha oleh gaya gesek itu. Maka dia hukum kekekalan energi mekaniknya nggak berlaku kalau misalkan ada gaya geseknya. Ya, jadi kalau ada gaya non konservatif itu maka tidak berlaku. Tapi kalau tidak ada gaya non konservatif atau gayanya semuanya gaya konservatif, itu berlaku pada benda gitu ya. Pada sistem itu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi secara umum cuma ini aja materinya ya. Kita nggak akan banyak membahas materi karena sebagian besar sudah dipelajari. Nanti kita mulai dari analisis soalnya ya. Saya buat soal untuk usaha energi yang pertama. Ini cukup mudah soalnya. Oke, coba kita lihat soalnya ya. A small ball is hung as shown on a string of length L. Jadi itu ada bola kecil ya, bola anggap aja sebagai partikel atau benda titik digantung pada suatu tali yang panjangnya L. What is the minimum horizontal speed must be given to the ball so that
it hits the pivot point. Berapakah kecepatan horizontal minimum yang harus diberikan kepada bola supaya dia hit, supaya dia kena di pivot point. Pivot point itu di sininya kan, di titik yang dia ikatnya ini. Inilah di pivot point ini posisinya. Nah, pivot point-nya di sini. Berapa kecepatan horizontalnya? Berarti bola ini harus dikasih kecepatan tertentu supaya dia menumbuk ini. Ya, kalau kecepatannya terlalu besar, maka kan kemungkinan geraknya nanti dia gerak melingkar kan, kayak gini kan. Maka dia nggak akan numbuk. Nah, dia bisa bergerak melingkar kayak gini. Maka dia nggak akan menumbuk pivot point-nya karena pivotnya di sini. Maka yang paling masuk akal nanti geraknya bagaimana? Dia itu bergerak melingkar, ya kan? Pada suatu titik atau pada suatu posisi nanti dia berubah geraknya menjadi parabola supaya dia bisa kena ini. Jadi gambarannya gini ya. Ini dia bergerak melingkar, misalkan di titik ini sampai di titik tertentu, di sini dia merubah geraknya berubah, tegangan talinya menjadi 0 di sini. Nanti dia akan bergerak parabola kayak gini. Nah, maka dia kena pivot point-nya, bisa kena pivot point-nya. Kalau geraknya selain gerak ini, dia nggak mungkin bisa kena pivot point. Nah, kalau gini bisa kena dia. Maka dari sini posisi awal sampai ke kita kasih nama ya, ini misalkan A, ini misalkan B, ini misalkan C. Dari A ke B itu nanti dia bergerak melingkar. Geraknya melingkar, kemudian dari B ke C itu dia geraknya parabola. Nah, B ke C itu geraknya parabola. Oke, jadi kemungkinan kejadiannya seperti itu supaya dia bisa kena titik C. Nah, jadi kita bisa analisis nih dari titik B ke titik C tadi sudah disebutkan geraknya adalah parabola, maka kita bisa analisis gerak masing-masing dulu. Misalkan kita mau dari B ke C dulu ya. Dari B ke C kita lihat gerak parabolanya itu. Nah, kita perhatikan peristiwa atau fenomena yang terjadi dari titik B ke titik C dulu. Nah, ini geraknya parabola. Maka kita gunakan persamaan-persamaan yang menyangkut atau berkaitan dengan gerak parabola kan. Nah, lihat di titik B, titik C-nya di sini. Kita bisa lihat yang arah horizontalnya dulu. Arah horizontal itu GLB kan. Arah horizontal itu kan geraknya GLB. Jarak yang dia tempuh adalah ini. Nah, kita beri variabel baru lagi nih, theta. Theta itu nggak ada di soal, kita buat supaya memudahkan kita melihat gerakan dari B ke C. Ini theta. Yang ini panjangnya jelas L, karena panjang talinya adalah L. Maka yang ini adalah L cos theta ya. Nanti tetanya harus kita temukan nilainya. L sin theta. Kita kasih theta dulu. Maka yang ke arah horizontal, kita punya apa? Jaraknya L cos theta S sama dengan V kali T. V-nya yang kita pakai adalah ini kecepatan di B ya. Ini VB. VB. Kemudian kita ambil yang ke arah horizontalnya, yaitu VB sin theta. VB sin theta dikalikan dengan T. Nah, ini persamaan pertama yang kita dapatkan dari gerak parabola. S sama dengan V kali T, tapi V-nya adalah VB sin theta kali T. Sekarang lihat yang ke arah vertikal ini ya, perpindahan tetanya paham ya? Ini tetanya kan nanti pindahnya ke ini berarti 90 min theta. Kemudian V. Sebentar, ini tetanya betul ya di sini? Atau kebalik ini tetanya? Ini theta, berarti ini 90 min theta. Oh, VB-nya ke sana. Iya, betul ya. Berarti ini VB sin theta kali T. Kemudian ke arah yang vertikal sekarang kita lihat. Jadi tetanya nanti pindahnya ke sini nih. Sekarang ke arah vertikalnya kita akan melihat sumbu Y-nya. Ke arah vertikal berarti kan tingginya apa? Persamaannya adalah Y atau H sama dengan V0 VB cos theta yang ke atas ya. VB cos theta kali T min setengah GT kuadrat plus H0 ya, plus Y0. Y0-nya adalah L sin theta karena dia mula-mula berada pada ketinggian tertentu. Jadi plus L sin theta. Oke ya. Kemudian di titik C itu kan Y-nya 0. Ya, di titik C ini
di titik C itu Y sama dengan 0. Berarti kita punya 0 sama dengan VB cos theta kali T min setengah GT kuadrat plus L sin theta. Oke, ini jadi persamaan 2. Nah, kita selesaikan dulu ya. Persamaan 1 kita bisa dapatkan nilai T. Kita masukkan nilai T yang ada di persamaan 1, kita masukkan ke persamaan 2 ya. Berarti kita punya L. T-nya sama dengan L cos theta dibagi VB sin theta. Oke, kita tulis dulu di sini. Dari persamaan 1 ini kita punya T itu sama dengan L cosinus theta dibagi dengan VB sin theta. VB sinus theta. Maka kita dapat persamaan 1 ke 2. 1 masuk 2. Berarti 0 sama dengan VB dikalikan cos theta dikali T. T-nya adalah L cos theta dibagi VB sin theta. L cosinus theta dibagi VB sin theta. Dikurangi setengah G, berarti G per 2. Dikali T-nya adalah L cos theta dibagi VB sin theta. Kuadratin. L kuadrat cos kuadrat theta dibagi VB kuadrat sin kuadrat theta. Ya, sin kuadrat theta ditambah L sin theta. Nah, kita selesaikan ya. Sudah kita masukkan, kita selesaikan. Yang suku pertama ini VB-nya boleh dicoret. Jadi 0 sama dengan L. Oh, lihat nih, ini punya L semua. L-nya boleh dicoret 1 ya. Ini ada L, ini ada L, ini ada L kuadrat. Maka L-nya tinggal 1. Maka yang ruas kiri ini, suku pertama maksudnya, ini jadi cos kuadrat theta dibagi dengan sin theta. Minus, ini jadi GL cos kuadrat theta dibagi dengan 2 VB kuadrat sin kuadrat theta. Ditambah dengan sin theta. Oke. Nah, yang ada VB-nya kita pindahin ke ruas kiri, ya kan? Yang lain kan ini cuma cos sama sin, ini juga cuma sin doang. Yang ada VB yang tengah ini kita pindahin ke kiri. Berarti jadi GL cos kuadrat theta dibagi dengan 2 VB kuadrat sin kuadrat theta sama dengan yang ini kita samain penyebutnya ya. Ini kan sin theta. Berarti ini tetap cos kuadrat theta plus yang ini sin theta kali sin theta. Jadi sin kuadrat theta. Nah, jadi lebih sederhana kan? Ingat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu 1. Ini 1 nilainya kan? Kemudian sin yang bawah boleh kita coret 1 dengan ini. Ini kuadratnya kita hilangin 1. Berarti kita tinggal punya GL cos kuadrat theta dibagi 2 VB kuadrat sin theta sama dengan 1 kan. Yang ruas kanan habis tinggal angka 1 aja. Nah, dapatlah nilai VB kuadratnya ya. VB kan nggak ada di soal, kita memberikan nama sendiri, maka kita dapat penggantinya. Berarti kita punya, pindah sini ya. Jadi pindah ke kanan, jadi GL cos kuadrat theta sama dengan 2 VB kuadrat sin theta. Atau VB kuadratnya kita punya sama dengan GL cos kuadrat theta dibagi 2 sin theta. Nah, kita dapat ini, kita kasih nama dia persamaan 3 ya. Ini kita buat persamaan 3. Oke, jadi dari gerak pelurunya atau gerak parabolanya kita dapat nilai VB-nya, VB kuadratnya ya. Oke, sekarang masih di gerakan B ke C. Ya, ingat tadi pada saat dia berubah dari B ke titik C tadi, ini ya geraknya masih gerak melingkar ini. Ya, masih ada gerak melingkar di sini. Maka kalau kita gambarkan posisinya saat di B, ya saya gambar bolanya pada saat di B, komponen gaya yang bekerja di situ, ini tadi, ini titik C, ya ini sudutnya di sini theta. Dia punya gaya berat, ingat geraknya masih melingkar ya, punya gaya berat, berarti MG, MG-nya kita uraikan ke arah ini dan ke arah sana. Ini theta, tetanya pindah sini, jadi ini MG sin theta,
Ini mg cos theta. Dan ada gaya tegangan tali T yang arahnya ke dalam. Nah, karena di B itu geraknya masih gerak melingkar ya kan, dia masih bergerak lintasannya lingkaran, maka kita bisa gunakan gaya sentripetal di sini. Kita bisa pakai pada saat di titik B berlaku gaya sentripetal ya, sigma F sentripetal sama dengan M kali A sentripetal. Ya, nanti berikutnya kita langsung tulis saja ya. Sigma F sentripetalnya berarti yang arahnya ke dalam T ditambah mg sin theta sama dengan M dikali A sentripetalnya VB kuadrat per R ya. R-nya tidak lain adalah L. Karena panjangnya ini kan R-nya sama dengan panjang talinya. Jadi jari-jarinya sama dengan panjang talinya. Oke. Kemudian pada saat di B, di titik B, itu kan dia tepat berubah lintasannya jari lingkaran tadi menjadi parabola. Pada saat di parabola ini, di titik B itu kan mulai lintasan parabola kan, mulai lintasan parabola. Nah, pada saat lintasan parabola ini kan udah nggak tegang lagi, berarti talinya kendor kan? Karena kalau talinya ada terus, tegangan talinya ada, dia lintasnya tetap lingkaran ke atas sana. Itu akan ada tegangan talinya. Tetapi pada saat di titik B, dia switch ya dari lingkaran ke parabola. Otomatis bisa dibayangkan kan, talinya akan kendor. Berarti tegangan talinya, ini talinya mulai kendor. Kalau tali kendor, berarti tegangan talinya 0. Di titik B itu T-nya sama dengan 0. Maka persamaannya ini jadi mg sin theta aja sama dengan mvb kuadrat per L. Nah, M-nya bisa dicoret, berarti kita dapat VB kuadrat itu sama dengan GL sin theta. Oke, kita buat dia jadi persamaan ke-4. Ya, oke. Nah, sama dengan soal sebelumnya, ini persamaan ke-4. Persamaan ketiga, kita punya VB kuadrat. Persamaan ke-4, kita punya VB kuadrat. Maka kita bisa samain persamaan 3 dan 4 untuk menentukan nilai VB-nya ya. Persamaan 3, kita sama dengan kan persamaan 4. Oke. Aduh, maaf, ini 3 sama dengan 4. Oke, persamaan 3 kita punya GL cos kuadrat theta per 2 sin theta ya. Jadi ini kita dapat GL cos kuadrat theta per 2 sin theta sama dengan persamaan 4-nya adalah GL sin theta. GL sin theta. Oke, G-nya boleh dicoret, L-nya boleh dicoret, pindahin ruas ke kanan, berarti cos kuadrat theta sama dengan 2 sin kuadrat theta. Nah, ini untuk menyederhanakan bagi semuanya dengan cos ya. Bagi semuanya dengan cos kuadrat theta, biar lebih mudah bentuk trigonometrinya. Cos kuadrat dibagi cos kuadrat itu 1 sama dengan 2. Sin kuadrat dibagi cos kuadrat itu tangen kuadrat, tan kuadrat theta. Ya, sin per cos itu tangen ya. Maka ini 1/2 itu sama dengan tan kuadrat theta. Atau tan tetanya itu sama dengan akar 1/2. Atau 1/akar 2. Nah, kita dapat nilai tan tetanya. Theta tadi variabel yang kita masukkan sendiri dan kita sudah dapat penggantinya. Theta itu nanti bisa diisi, nilai tannya itu 1/akar 2. Oke, kalau kita tahu nilai tan theta, itu pasti kita bisa tahu nilai sin theta dan nilai cos theta. Caranya gimana? Buat segitiganya ya. Dari definisi gini, kita buat segitiga, sudutnya di sini, theta. Dari nilai yang diketahui, tan itu kan depan per samping ya. Jadi depannya 1, sampingnya akar 2. 1/akar 2. Nah, yang sisi miring kita cari. Sisi miring itu berarti akar 2 kuadrat, pakai Pitagoras ya, ditambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar 2 kuadrat itu 2, ditambah 1 kuadrat itu 1. 2 tambah 1, 3. Berarti ini akar 3. Berarti kalau tan tetanya 1/akar 2, gambar segitiganya kayak gini. Maka dari sini kita bisa cari nilai sin theta. Sin itu depan per miring. 1/akar 3. Kita bisa nyari cos tetanya. Samping per miring. Berarti akar 2/akar 3. Nah, ini adalah nilai sin dan cosnya yang kita dapatkan dari tan. Kalau kita perlukan nantinya. Oke, itu sudah
baru mencari VB ya. Padahal yang dicari di soal adalah bukan VB, tetapi VA ya, yang ada di A tadi. Nah, maka kita bisa lakukan perubahan apa itu? Dari A di bawah hanya punya kecepatan, sekarang sampai B di atas, sekarang dia sudah punya ketinggian. Maka kita bisa gunakan hukum kekekalan energi ya, dari B ke A. Kita bisa ambil gambar ini. Oke, kita ambil dulu gambarnya. Kita analisis gerakan dari A ke B dulu. Nih. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat gerakan dari A ke B. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ini dari mana? Dari A ke B. Nah, acuannya di mana? Acuannya saya mau ambil di titik A aja ini ya, biar mudah acuannya. Ini acuannya saya taruh di sini. Ini acuan. Berarti di titik A dia belum punya ketinggian ya. Maka energi mekanik di A, karena nggak ada gaya gesek, ini sama dengan energi mekanik di B. Nah, energi mekanik di A itu nilainya berapa? Hanya energi kinetik aja, jadi setengah mv kuadrat. Karena dia nggak punya ketinggian. Sama dengan energi mekanik di B, dia punya ketinggian mGHB, ditambah dia punya kecepatan, setengah mvb kuadrat. Hanya ada V-nya kan? M-nya sama, boleh dicoret. Ya, kalikan 2 semua, V kuadrat sama dengan 2GHB ditambah VB kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan 2G. Berapa nilai HB-nya? HB tingginya segini nih. Nah, sampai sini itu tingginya L. Yang di sini adalah L sin theta. Maka nilai HB-nya adalah, nih, dari sini sampai sini itu namanya HB. Maka HB sama dengan L ditambah L sin theta. L plus L sin theta. Ditambah VB kuadrat. Nah, VB kuadratnya kita sudah punya banyak tadi kan. Boleh pakai persamaan 4, boleh pakai persamaan 3 ya. Ya cari yang gampang aja. VB kuadratnya kita pakai yang 4 ini. GL sin theta. Maka kita bisa masukkan di sini VB kuadratnya nilainya adalah GL sin theta. Oke, berarti V kuadrat sama dengan 2GL ditambah 2GL sin theta ditambah GL sin theta. Nah, tinggal dieksekusikan ini. Jadi 2GL plus 3GL sin theta. Maka V kuadrat sama dengan 2GL-nya GL-nya dikeluarkan. GL keluar, maka dalam kurung tinggal 2 ditambah 3 sin theta. Nah, nilai sin theta udah kita cari tadi. Ya kan, sin thetanya ketemunya 1/3. Berarti ini tinggal dimasukkan. V-nya sama dengan akar GL dalam kurung 2 plus 3 kali 1/3. Nah, sampai sini boleh ya. Atau mau disamain penyebutnya juga boleh. Artinya kita sudah dapat nilai dari kecepatan yang harus diberikan di titik A pada saat supaya dia bisa menyentuh pivotnya atau titik ikatnya tadi di titik C kayak kalau kita gambar itu.